Izinkan saya menyampaikan isu yang pertama adalah terkait dengan pemindahan KL atau Kementerian Lembaga dan Pegawai ASN ke Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Kelima adalah penerapan smart government. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini juga saya akan menyampaikan bagaimana rencana awal tahapan pemindahan ASN ini ke IKN dari aspek industri yang ke fase kelimanya, yaitu sebagai Kota Cerdas Society 5.0. Ini adalah rancangan arsitek tahapan pemindahan yang kami persiapkan untuk pemindahan ASN. Nah, rencana awal pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan, rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui 3 fase utama. Yaitu yang pertama adalah fase pertama miniatur pemerintahan. Pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama, yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN. Pada fase kedua yaitu penerapan share office atau share service system, di mana pemindahan ASN itu berlanjut pada prioritas kedua, termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024. Dan juga ada mutasi ASN dari Pemda di wilayah Kalimantan Timur, serta pengoperasian sistem share office dan server services secara terintegrasi guna mendukung efisiensi dan kolaborasi antar instansi. Sementara di fase ketiganya dengan implementasinya adalah smart government, yaitu pemilihan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian juga kita akan mengimplementasikan smart government di IKN dan Jakarta. Yang selanjutnya adalah kelanjutan proses pemilihan ASN lainnya. Bapak Ibu sekalian, smart government ini adalah merupakan salah satu dimensi utama di dalam pembangunan IKN sebagai smart city. Dengan pendekatan ini, pemindahan ASN tentunya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mendorong transformasi kerja pemerintahan melalui tata kelola yang lebih agile, digital, dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, pemindahan kelembagaan KL ke IKN tentunya kami menggunakan penapisan atau filter untuk menyaring dan mengidentifikasi serta menyeleksi dan menetapkan prioritas kementerian. Jadi kita lakukan penapisan mana-mana saja KL yang akan kita pindahkan pada per fase. Penapisan atau yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pendefinisian peran dan strategis kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran kementerian dan lembaga itu terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Identifikasi peran dan fungsi KL. Yang kedua adalah kita melakukan identifikasi peran dan fungsi kementerian dan lembaga dalam sistem dukungan pengambilan keputusan dan atau sistem pertahanan keamanan dan keamanan. Yang ketiga adalah kita juga melakukan penapisan untuk melihat bagaimana mitigasi resikonya atau bentuk resiko yang ditimbulkan apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan tugas fungsi dari KL. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan sebelumnya, jadi ini kita sudah lakukan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita ini adalah penapisan sebelum Kabinet Merah Putih. Itu prioritas pertama adalah sebanyak 179 unit eselon 1 di 38 KL. Prioritas keduanya 91 unit eselon 1 di 29 KL. Prioritas ketiganya ada 378 eselon 1 di ini unit ya Pak ya, berarti sampai seluruh anggota ke bawahnya di 49 KL. Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai yang akan dipindahkan akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang terkait dengan mempertimbangkan hunian dan kantor yang tersedia serta kompetensi pegawainya. Jadi pemindahan tentunya tetap disesuaikan dengan hunian. Jadi ini prioritas sudah kita bicarakan dengan OIKN beberapa waktu yang lalu ya Pak Denis ya. Jadi ini sudah kita tentunya tetap memperhatikan hunian. Bapak Ibu, secara ideal
Jumlah pegawai yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama tahun 2024 ya waktu itu kita buat itu sekitar 11.991 pegawai. Namun demikian pemindahannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN. Kemudian dengan seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ini akan dilakukan penyesuaian. Jadi ini waktu itu kita melakukan penyesuaiannya, yaitu jumlahnya ini sesuai dengan kabinet pada kabinet sebelumnya. Nah sekarang kita sedang melakukan penyesuaian dengan Kabinet Merah Putih. Proses pemindahan instansi pusat ke ibu kota negara ini adalah merupakan langkah strategis yang membutuhkan perencanaan yang matang dan penyesuaian dinamis. Jadi ini proses kita persiapan pemindahan ASN ini tentunya sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pan-RB sejak tahun 2022, di mana Kementerian Pan-RB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian dan lembaga itu ke IKN melalui proses penapisan yang mempertimbangkan fungsi strategis, peran kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Memasuki periode Oktober tahun 2024, tahun 2025, terjadi dinamika baru Bapak dan Ibu sekalian, dinamika baru di dalam pemerintahan, yakni pembentukan Kabinet Merah Putih. Tentunya proses ini membawa kebutuhan akan penyesuaian struktur organisasi dari kementerian dan lembaga. Dan juga kalau kita melakukan penyesuaian struktur organisasi kementerian lembaga pasti akan diikuti dengan penyelarasan dari sumber daya manusia yang tentunya akan mempengaruhi penyelarasan terhadap penempatan sumber daya manusia aparatur serta penataan aset kelembagaan sesuai dengan prosedur kabinet, sesuai dengan postur tentunya kabinet dari Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Kami juga sudah untuk itu karena kami sudah menyampaikan surat ke KL, kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian lembaga dan pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tanda tangani pada tanggal 24 Januari 2025. Dan inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan kementerian lembaga dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami beralih ke isu yang kedua, yaitu mengenai digitalisasi pemerintahan desa. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi digital pemerintahan desa bukan sekedar pilihan, tapi merupakan kewajiban strategis yang tidak dapat ditunda untuk menghadapi tantangan besar reformasi struktural yang saat ini tengah berjalan. Langkah ini tentunya sangat krusial untuk merealisasikan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang lebih inklusif. Digitalisasi tidak hanya sekedar soal teknologi, Bapak Ibu, namun menjadi fondasi yang memperkuat negara untuk memastikan bahwa kehadiran negara terasa sampai ke pelosok desa.
Desa bukan sekedar objek pembangunan, tetapi justru menjadi faktor kunci di dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Transformasi digital pemerintah adalah perubahan mendalam yang mencakup peningkatan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, serta pergeseran budaya birokrasi menuju layanan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Agar perubahan ini terwujud, Kementerian Pan-RB tentunya bekerja sama secara sinergis dengan Kombiji, dengan Bappenas, dengan BSSN, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya mendukung, tetapi juga memberdayakan desa sebagai pendorong utama transformasi digital yang berkelanjutan dan merata. Mengingat lebih dari 70% interaksi warga dengan negara berlangsung di tingkat desa, memperkuat digitalisasi desa bukan lagi sebuah opsi, walaupun tantangan seperti fragmentasi aplikasi serta keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur masih menjadi penghambat. Namun kebijakan nasional yang tercermin di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN telah mendorong percepatan aplikasi berbagi pakai, integrasi satu data Indonesia, dan serta peningkatan keamanan cyber dan pengembangan talenta digital untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam transformasi pelayanan publik yang lebih responsif dan berdaya saing. Transformasi digital pemerintahan desa tentunya menuntut kolaborasi yang terstruktur dan terarah antar kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah. Kemenpan-RB mengorkestrasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi yang berbasis digital, sementara Bappenas memastikan keterpaduan perencanaan pemantauan pembangunan. Kombiji menyediakan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai, sementara BSSN tentunya menjaga keamanan dari sistem digital, dan Kemendagri serta Kemendes memperkuat layanan administrasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, di mana semua elemen ini ternyata harus terintegrasi dengan baik agar pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan desa dapat memberikan layanan publik yang lebih modern, efisien, yang terpenting adalah berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kami percaya bahwa kemitraan dan sinergi antara Kementerian Pan-RB dan Komisi 2 DPR RI akan terus menjadi fondasi yang penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan publik dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Kami menyambut baik segala bentuk masukan dan pandangan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari proses bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.